masing-masing. Siap. Sambil nunggu ya, teman-teman, ada di Miro board-nya, nanti tinggal masuk, nanti kita setiap orang punya satu kanvas, kita berlatih sedikit demi sedikit, karena kita akan ngebahas OKR hari ini. Pakai laptop boleh, mau ganti dulu boleh, nanti kita submit lagi. Pak Dwi, bagaimana? Apakah kita bisa mulai? Ya, kita mulai. Oke, kalau begitu saya serahkan sepenuhnya ke Pak Dwi sekarang, silakan. Ya, terima kasih Yeti. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan mulai ya. Hari ini kita akan diskusi banyak tentang OKR, salah satu tools yang paling saya senangi karena ini membuat kita lebih istiqomah ya, lebih konsisten dalam mencapai sebuah goals. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang OKR, tapi yang isi digest di chat saya sudah berikan linknya. Nanti kita akan berlatih, setiap orang punya kanvasnya masing-masing. Jadi memang punya kanvasnya sehingga kita lebih paham nanti bagaimana caranya menggunakan OKR. Boleh di-share lagi ya ke teman-teman linknya ya. Nah, di buku ini, OKR ini ada di buku ini, di buku Strategi Mengejar Tujuan yang activation, yang berwarna merah, dan ini adalah tools-tools yang sangat menarik ya. Kenapa? Karena ini akan digunakan untuk kita secara konsisten mengejar tujuan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, pengalaman pribadi di The Local Enabler, kami menggunakan OKR ini setahun terakhir secara intensif setelah terjadi chaos ya, nggak agile tapi chaos gitu, karena waktu itu pertama kali pandemik 1,5 tahun yang lalu, kemudian kami rasa kita harus shifting cara kerja kita dan kita mulai menyesuaikannya dengan menggunakan objective key result. Dan ternyata objective key result ini menarik karena sebagian perusahaan, sebagian usaha itu menggunakan OKR, tapi tampaknya terjebak pada tools, sehingga mereka merasa bingung atau merasa bahwa OKR ini sama aja dengan KPI. Padahal sangat berbeda antara KPI dengan OKR, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana menerapkan OKR sebagai media untuk merubah budaya kerja kita menjadi lebih agile. Oleh karena itu, urutannya adalah kalau dalam buku itu design thinking ya, kemudian memvalidasi produk, kemudian kita mencapai sebuah bisnis model. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat bisnis model, tapi dengan tujuan yang akan kita sepakati. Nah, saya akan bermula dengan teori dulu. Apa bedanya OKRs dengan KPIs? OKRs ini tentunya singkatan dari Objective Key Result. Kalau KPIs biasanya kita kenal dengan kinerja ya, atau di pemerintahan dibilangnya IKU, indeks kinerja utama atau performance. Nah, singkatannya dari performance indicator ya, key performance indicator untuk KPI. Nah, kalau di OKR ini tuh orientasinya pada objektif dan pengukuran atau key result. Jadi sangat outcome based ya yang OKR ini. Sedangkan di KPI ini biasanya berupa matriks yang mengukur kesehatan bisnis kita. Kemudian OKR ini berfokus dan terarah kepada masa depan, mencoba untuk berpindah dari titik A kemudian ke titik B. Sedangkan KPI ini bisa jadi hasil atau indikator utama yang bisa melihat masa lalu atau tujuan atau target masa depan. Jadi sangat berbeda. Kalau OKR itu biasanya ngelihat dari titik A ke titik B, kemudian kita bisa lihat apakah kita masih jauh dari visi kita atau enggak. Nah, kemudian OKR ini membuat tim menjadi lebih inovatif karena biasanya jadi lebih agresif dan berani, dan membuat tim kita lebih agile dan selalu terdapat hal-hal yang beyond dari hal-hal yang direncanakan. Jadi biasanya kalau direncanakannya A, kita dapat A+++ gitu ya, biasanya seperti itu pengalaman kami. Hari ini juga kami melakukan berbagai macam kegiatan, kemudian menggunakan OKRs, kemudian hasilnya beyond. Senang banget karena kita punya istilahnya budaya yang mulai dipupuk untuk selalu berani dan optimis, membantu mengarahkan perhatian dari sebuah yang secara strategis penting bagi organisasi. Kemudian juga KPIs ini adalah memantau kondisi mapan dan memberikan tolak ukur dan harus meminta tindakan ketika hasilnya itu keluar jalur. Nah, yang menarik juga dari OKR adalah dia ini punya periode waktu tertentu, kuartal, tahun, dan lain-lain,
dan perubahan dari kuartal ke kuartal atau tahun ke tahun seiring dengan kemajuan kita. Sedangkan KPIs ini diukur secara berkelanjutan, mungkin memiliki banyak KPI yang sama dari kuartal ke kuartal, dari tahun ke tahun, tapi target mungkin berubah. Nah, inilah yang membuat OKRs bisa punya perubahan dari kuartal-kuartal lain seiring dengan adanya momentum yang perlu direspon. Sedangkan KPI kadang-kadang agak susah untuk merubah sebuah pergerakan karena dia sistem monitoringnya agak panjang, 6 bulanan atau 1 tahunan. Sedangkan kalau dalam OKRs itu bisa sangat merespon momentum apa yang harus kita buat karena momentumnya sudah datang. Nah, apa sebenarnya KPIs dan OKR? Dan siapa yang KPI dan OKR itu sebenarnya nggak ada kompetisi. Karena KPI dan OKR ini complement each other. Jadi saling melengkapi. Dan semuanya tuh berfungsi pada fungsinya masing-masing di organisasi. Jadi kalau udah ada yang pakai KPI, nggak apa-apa. Tapi yang nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau pakai dua-duanya, bagus juga sih sebenarnya untuk saling melengkapi. Jadi kalau dibuat sebagai gambar, kira-kira seperti ini. Kalau kita mengendari mobil, kita memiliki strategi kemana ya kita kerja, kemana kita berangkat, dan mobilnya pakai apa. Kemudian OKRs itu seperti Waze atau Google Map, kompas menunjukkan kemana kita akan pergi. Are you on the right path? Dan kemudian kalau KPIs itu seperti dashboard kita, dashboard dalam mobil yang mengungkapkan is everything else okay gitu ya. Apakah ini ada hal-hal yang buruk dan semuanya bekerja dengan baik atau tidak? Jadi sangat menarik ketika kita seringkali menggunakan KPIs karena juga saya misalnya bekerja di sebuah institusi, kemudian KPIs-nya A, B, C, D, tetapi ternyata memang menghasilkan uang banyak misalnya, tetapi tidak mencapai visi kita. Itu juga jadi masalah, karena kebanyakan mengukurnya tuh dari kegiatan. Sehingga diukurnya produktivitas, tapi kalau ngukur sama visi, ini bisa jadi kita tersesat. Sehingga kalaupun ada KPIs, baiknya memang dilengkapi dengan OKR. Sehingga kita tahu tujuan kita, apakah kita ada di jalan yang benar, dan seberapa jauh lagi kita sama visi kita, dan kemudian KPIs-nya. Nah, karena kita ngomongin tentang model bisnis, maka nanti kita akan mengukur OKR-nya berdasarkan outcome bisnis, sesuai dengan model bisnis. Jadi sebenarnya OKR ini apa sih? Jadi memang inilah perkembangan dari goals management ya. Jadi ini beda sama project management. Ini terkait goals management, di mana sejarahnya tahun 54 mungkin teman-teman tahu ya, Management by Objective, The Practice of Management dari Peter Drucker. Ini juga masih banyak yang pakai. Kemudian istilah tentang SMART, Specific, Measurable, Attainable, Reliable, Timely, dari George Dorrance dengan Smart Way, kalau bikin visi, masih ingat tentunya, atau balance scorecard yang banyak banget hitung-hitungannya ya. Kemudian ini juga terkoreksi dengan OKR yang diimplementasikan oleh OKR Google ya, yang mengimplementasikannya sejak tahun 99. Memang masih banyak institusi yang menggunakan balance scorecard, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kenapa OKRs ini menjadi relevan dengan perkembangan zaman? Karena sekarang itu eranya digital, dan era digital itu memiliki perbedaan karakter yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Setiap 5 tahunan, setiap 10 tahunan, kita ngelihat karakter generasi yang sangat berbeda. Kemudian ada yang nggak bisa diam di kantor, yang nggak bisa kemudian diam 9 to 5, kemudian kerjanya nggak bisa diatur, kreativitasnya meledak-ledak. Sedangkan kalau di BSC berbeda. Ya. Jadi kalau di OKR itu justru bukan tentang hasilnya, tetapi tentang prosesnya dan inisiatifnya, dan kemudian proses-proses alignment kita, apa yang kita lakukan itu dibuat sekreatif mungkin, tapi harus align dengan visi yang kita buat. Jadi history dari OKRs itu pertama dari Peter Drucker dengan MBO-nya, Andy Grove dengan Intel-nya, John Doerr dengan Intel-nya, kemudian OKR mengimplementasikannya di Google, kemudian OKR Solution on the Rise tahun 2018 ya, 2018. Beberapa buku yang membahas juga tentang OKRs ini, saya suka banget baca buku The Corporate Startup. Ini penting banget buat teman-teman yang sudah punya usaha yang besar gitu ya, besar tapi bagaimana untuk menjadi tetap agile, sehingga ini menjadi sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, beberapa pengguna yang terkenal adalah Google,
Sears, kemudian Intel, LinkedIn, Oracle, Netflix, Viacom, Samsung, Asana tentunya, Slack, Eventbrite, Spotify, Fox Media, dan lain-lain, Twitter bahkan ya. Bahkan sekarang itu sudah mulai ke beberapa perusahaan sosial seperti The Local Enablers yang memiliki visi sosial. Tentunya profit iya, tapi visinya juga visi sosial. Oleh karena itu kita menggunakan OKR dan senang banget bisa memperkenalkan OKR dengan sebuah platform bukan hanya untuk mencapai sebuah profit ya, tetapi justru si OKR ini digunakan sebagai wadah merubah budaya. Nah, ini yang seringkali skip ya, terutama perusahaan-perusahaan besar yang mengarahkan kita menggunakan OKR, tapi tidak diajarkan bagaimana OKR ini sebagai wadah untuk mengubah budaya, terutama dalam proses transformasi digital. Oleh karena itu, karena proses transformasi digital, maka kan ujungnya itu adalah perubahan perilaku ya, sehingga kita tuh penting untuk menciptakan sebuah proses transformasi yang tidak hanya semata-mata kita itu merujuk kepada hasil atau KPI, tetapi prosesnya juga harus dibangun. Nah, jika melihat gunung es ini, teman-teman, kalau kita lihat gunung es ini, kalau kita lihat ini di sini ada bisnis model. Bisnis modelnya saya sengaja jungkir balikin, dan kita nggak akan membahas bisnis model ini, tapi bisnis model yang atas itu yang kelihatan. Misalnya itu customer segmentnya, produknya, bagaimana kita memperlakukan konsumennya, kemudian bagaimana channelnya. Nah, di sini di atas adalah yang kelihatan. Tetapi memang yang paling challenging adalah yang nggak kelihatan, seperti aktivitasnya, key partners-nya, bagaimana kita bikin struktur biaya, dan lain-lain. Nah, kalau kita buat gunung es, yang kelihatan dalam OKR itu adalah visi, hal yang harus dilakukan, hasil utama yang dihasilkan, tujuannya apa, dan tujuan di dalam organisasi seperti apa. Kemudian yang kelihatan dalam ritualnya OKR adalah bagaimana kita melakukan pertemuan mingguan, bagaimana kita melakukan perencanaan, meninjaunya, retrospektif, dan daftar objektif key result yang harus kita isi. Oleh karena itu, nanti teman-teman akan belajar bersama untuk mengisi Miro board-nya, dan kemudian yang nggak kelihatan adalah tentang bagaimana si tim kita ini semakin lincah ya dengan self-organized team. Fokus, lincah, ada perbaikan terus-menerus, ada iterasi jangka pendek, nah ini jadi penting. Sehingga ini yang seringkali tidak dilihat dari konsultan-konsultan misalnya yang menerapkan OKR, bahwa OKR-nya itu malah jadi KPI karena bagaimana membangun budayanya sebagai self-organized team, atau istilahnya sekarang self-managing team, di mana tim itu fokus, lincah, dan melakukan proses perbaikan terus-menerus, dan melakukan proses iterasi pendek. Dan yang paling dalam adalah intrinsic motivation, yaitu keselarasan, kejelasan, kemudian transparansi. Ini menjadi poin penting dalam melakukan OKR. Sampai sini mungkin kita akan diskusi dulu ya. Kita akan lihat dulu slide-slide pertama, perbedaan antara OKR dengan KPIs. Apakah OKR dengan KPIs itu merupakan sebuah kompetisi? Bukan. Jadi KPI dan OKR itu adalah sebuah hal yang bisa saling melengkapi. OKR adalah bagaimana kita mendekati visi kita. KPIs adalah memeriksa apakah segalanya baik-baik saja, dan strategi menyatakan kemana kita akan bekerja. Jadi OKR sudah banyak digunakan oleh beberapa perusahaan, kemudian juga yang penting kita lihat secara menyeluruh bahwa OKR itu digunakan bukan untuk hasil yang kelihatan aja, tetapi justru membangun budaya seperti self-managing team dan juga meningkatkan intrinsic motivation-nya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab dulu atau diskusi. Silahkan teman-teman, ada kira-kira yang belum memahami atau kira-kira ingin mendapatkan pencerahan lagi untuk diskusi, silahkan. Atau apakah ada yang sudah pernah menggunakan OKR dalam organisasinya? Silahkan. Mas Hernawan Cups, Iskandar, Kang, pernah pakai OKR nggak? Ya, belum, ini baru sama sekali mendengar istilahnya, makanya. Selama ini pakai apa, Kang? Selama ini lebih banyak pakai KPI sih, untuk melihat tadi kinerja anggota tim sih, Mas Dwi. Oke. Kemudian untuk menjaga timnya tetap termotivasi bisa diukur nggak? Bisa sih, jadi dilihat dari kinerja, artinya kan by project ya, jadi tim saya itu kan berproject, jadi ketika saat evaluasi, kemudian ada resume atau evaluasi dari klien, biasanya itu yang jadi pegangan kuat, karena kan saya bergerak di dunia outdoor ya,
Jadi pelatihan-pelatihan berbasis kegiatan outdoor dan games gitu ya. Jadi ketika ada sebuah project yang kita lihat adalah hasil evaluasi dari klien. Nah, itu menunjukkan bahwa dia menaiki gitu tahap-tahapan berikutnya. Itu kali, Mas, kalau di saya. Iya. Oke, Kang. Kita terusin lagi ya. Nanti teman-teman boleh bertanya ya, silakan. Oh, Mas Doni, silakan Mas Doni. Ya, Kang Indra, mohon izin bertanya. Ya, saya tuh pernah baca ya OKR. Memang sih dalam company memang baru mau mulai gitu ya OKR ini. Sebelumnya memang pakai KPI. Nah, di OKR itu saya pernah dengar istilah OMTM ya. Itu ada relasinya ya dengan OKR nggak, Kang? OMTM ini. Kalau ada bisa dijelaskan lebih lanjut, Kang? OMTM ya? Iya. Oke, nanti kita akan yang one metric that matters ya, yang pakai lean analytic bukan? Ya. Oh, oke. Sebenarnya nggak ada yang langsung terkait, tetapi mungkin bisa dihubungkan kan yang OMTM itu yang one metrics that matter. Tapi sebenarnya ada satu kesamaan, yaitu ada kalau dia metric that matter, kalau ini tuh jadi kayak key result. Nah, ini menarik sih. Tapi ada hubungannya, bisa dihubungkan, tetapi sebenarnya tidak spesifik bisa dihubungkan. Ini mungkin perbedaan metodologinya aja. Jadi ini biasanya diukur sebagai performance bisnis digital ya, misalnya kayak gitu. Kalau ada di bisnis digital biasanya. Tapi kita akan coba ngelihatnya dari bisnis secara keseluruhan, dari mulai desirability, visibility, sama viability. Tetapi sangat mungkin untuk bisa dijadikan salah satu key result seperti monthly active user-nya, subscriber-nya, revenue-nya, gitu. Itu biasanya yang digunakan sama OMTM. Tapi itu bisa jadi salah satu target key result yang akan pakai nanti di OKR. Bisa jadi salah satu. Oke. Kalau key result itu kan lebih ke sesuatu yang lebih terukur ya, Kang ya? Kalau key result ya. Kalau key result itu harus ya terukur. Kalau objektif itu bisa menjadi sesuatu yang apa istilahnya kayak vision yang bahasanya tuh masih bahasa langitan gitu ya. Belum ya, bahasa dalam langitan. Belum dalam bentuk apa namanya parameter ukur yang sudah jelas gitu ya. Benar Kang. Nah, yang menarik adalah walaupun bahasa langitan itu tuh bisa dipahami dan kemudian membakar kita. Nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit bagaimana membuat objektif sama merumuskan key result sama sampai ke bawah ke inisiatif. Jadi memang bahasa langitan, tapi jangan sampai langitan banget, tapi nggak membakar inspirasi gitu. Tapi nanti gimana caranya kita bikin objektif yang seinspiratif mungkin, tapi nggak terlalu high gitu. Sehingga orang jadi terbakar. Oh, saya tahu arahnya ke sana. Gitu, Kang Doni. Siap, nuhun, Kang. Ya, nuhun, Kang. Ada lagi, siapa nih? Nggak ada ya? Oke, kita terusin dulu, teman-teman. Nah, ini yang menjadi menarik adalah si OKR ini adalah tentang, tadi Kang Doni bilang, objektif ya, key result, dan plan. Nah, si objektif ini biasanya dibuat quarterly goal. Ya, jadi kita tuh kadang-kadang suka merasa pesimis gitu, karena, wah bisa nggak nih ya? Bisa nggak nih ya? Karena kita membuat si horizon waktunya tuh 1 gitu. Tapi kalau di OKR tuh dibuatnya quarterly. Jadi dibuat per 3 bulanan kalau 1 tahun. Kalau proyeknya 4 bulanan dibagi menjadi 1 bulanan. Kalau proyeknya 4 minggu dibuat 1 mingguan. Jadi objektifnya itu quarterly goals. Kemudian si objektif ini ada parameter namanya key result. Nah, ini ada matriksnya. Jadi ada hitungannya sama seperti tadi Kang Doni katakan. Nah, yang menarik sebenarnya dalam OKR ini adalah ketika kita bisa menumbuhkan tim kita untuk punya inisiatif, leadership, sama kreativitas lebih bagus lagi. Nah, ini yang seringkali kita itu punya tim yang kalau leadership-nya kalau dulu-dulu itu selalu ada nempel di organisasi yang hierarki, selalu harus atasannya, kemudian yang bawahnya itu atasan saya belum nyuruh nih, atasan saya belum nyuruh gitu ya. Sehingga dia tuh nggak ngeh gitu bahwa leadership-nya itu semakin menurun dan leadership-nya itu selalu ada di atas. Nah, oleh karena itu si OKR ini ada hal yang objektif dan key result, kemudian ada plan-nya nih. Nah, plan-nya adalah weekly initiative. Sehingga kalau misalnya kawan-kawan sekarang ada WFH, ada work from home ya, kemudian ada
work from Bali misalnya kayak gitu, kita itu jadi sangat memungkinkan untuk melakukan banyak inisiatif tanpa harus ngantor gitu misalnya. Karena yang harus kita lakukan itu adalah mencapai key result-nya yang disepakati. Sehingga cara-caranya boleh gimana aja asal mencapai key result. Cuma nanti tantangannya adalah ketika key result itu, ketika kita sandingkan dengan orang lain, dengan orang-orang lain, nah itulah tandanya kita harus alignment. Apakah yang kita lakukan di unit kita sama unit lain itu sama-sama menuju pada objektif yang sama atau tidak. Nah, sebelum itu, ini adalah salah satu contoh kita mencapai personal OKR misalnya. OKR itu bisa juga digunakan sama personal ya. Contohnya objektifnya adalah menjadi lebih sehat dengan tubuh yang proporsional. Nah, ini adalah objektifnya, menjadi lebih sehat dengan tubuh yang proporsional. Nah, kemudian key result-nya adalah berat badan berkurang dari 85 kg menjadi 70 kg. Dan key result lainnya adalah lingkar pinggang berkurang dari 95 menjadi 85 cm. Oleh karena itu, inisiatifnya apa nih? Oh, inisiatifnya itu adalah olahraga minimum 35 menit per hari atau makan beras merah setiap hari. Nah, ini namanya inisiatif. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ketika kita memiliki objektif seperti ini dan kemudian key result-nya seperti ini, maka kita akan melihat apakah secara mingguan olahraga minimum 35 menit sehari ini dan makan beras merah setiap hari ini pesimis atau optimis. Kalau setiap minggunya kita menemukan bahwa kita pesimis, artinya perlu dikurangin. Perlu ditambah gitu ya. Kayaknya terlalu pesimis nih, makanya kita tambahin gitu ya. Tapi misalnya terlalu optimis, berarti kayaknya ini salah nih 85 karena ternyata bisa. Jadi nanti si inisiatif ini bisa dirubah sama kita ya per mingguan. Karena inisiatifnya itu bisa lebih cepat atau terlalu lamban. Kalau terlalu lamban dipercepat, kalau terlalu cepat artinya kita kurang setup si result-nya kurang optimis. Sehingga itu bisa jadi terjadi ketika proses-proses si retrospektif. Jadi retrospektif itu bisa per mingguan ya, kita bahas bahwa kita itu dengan olahraga minimum 35 menit itu ngeset inisiatifnya terlalu pesimis apa terlalu optimis nih. Nah, itu nanti didiskusikan bersama tim. Nah, yang menjadi menarik dari OKR ini sebenarnya adalah breaking the silo mindset. Jadi kita nggak kerja pada unitnya sendiri-sendiri. Nah, kalau KPI agak berbeda, karena KPI itu dia akan set up KPI-nya per unit ya. Kemudian agak sulit untuk menyelaraskan antara satu unit dengan unit yang lainnya. Oleh karena itu, ini adalah salah satu contoh. Silo itu seperti ini ya, bentuk-bentuknya. Seperti gudang gandum gitu, yang tinggi, yang kemudian dia bilang, just leave us alone, so we can get some work done gitu. Atau misalnya ada kalanya ketika kita bilang, kayaknya itu bukan salah saya nih, itu salah kamu gitu ya. Kemudian anyone there finance someone gitu dan lain-lain, ini biasanya menjadi sebuah hal yang saling menyalahkan. Nah, kalau dalam OKR justru nggak kayak gitu. Banyak institusi membagi inisiatifnya dalam bentuk unit-unit atau bagian-bagian. Kemudian setiap bagian itu dapat KPI. Kemudian KPI di bagian A, B misalnya itu bagus, tapi di C itu jelek, gitu. Dan di D itu jelek. Padahal business outcomes itu harus berjalan secara sinergi antara A, B, C, D. Sehingga menjadi masalah ketika A-nya mencapai target, B-nya menjadi target, C dan D-nya justru enggak. Sehingga nanti justru merugikan perusahaan. Karena yang diharapkan perusahaan itu adalah business outcomes. Business outcomes itu A, B, C, D berjalan bareng-bareng bersamaan sehingga mencapai business outcomes. Nah, ini menjadi penting sekali, menjadi sangat penting untuk menjaga agar organisasi kita tidak silo. Itu ada di OKR. Nah, OKR ini juga menjelaskan tentang outcomes versus output. Outcomes versus output ini adalah yang sangat penting sekali karena banyak sekali kegiatan-kegiatan kita di era sebelum pandemik ini misalnya orientasinya tuh pada kegiatan, pada output, bukan pada outcomes. Contohnya seperti ini. Ketika 2 orang dokter mengoperasi, kemudian operasinya selesai, tapi pasiennya meninggal dunia.
Artinya dihitung sebagai output sekali, tapi outcomes-nya gagal. Nah, oleh karena itu yang harus kita hitung dalam OKR adalah proses outcomes-nya. Apakah berhasil atau tidak. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk membedakan outcomes dengan output. Sehingga pekerjaan kita tidak silo, kemudian bisnisnya mencapai business outcomes, dan terakhir adalah bagaimana kita menciptakan sebuah organisasi yang bisa menjadi network dalam pekerjaannya. Misalnya, ada sebuah organisasi yang memang memiliki tenaga yang fungsional misalnya. Fungsional kerja masing-masing tapi tidak membuat cross-functional team atau self-managing team. Jadi kalau cross-functional team dalam sebuah project tentunya dibagi menjadi marketing, corporate sales, operation, executive, committee, technology, recruiting, training, resource, dan sales. Atau mungkin dalam bahasa sekarang tuh ada hacker, hustler, hipster gitu dalam satu tim yang cross-functional. Sehingga menjadi penting sekali ketika kita melakukan proses-proses OKR, menjadikan tim kita selalu mengutamakan kepada sudah seberapa jauhkah kita mencapai objektifnya, dan seberapa jauhkah kita sudah mencapai key result-nya, apakah tim kita silo dengan unit lain, apakah kita mendamba outcomes atau output, dan apakah tim kita sudah jadi cross-functional team atau enggak. Oke, kita akan buka sesi diskusi tadi dulu ya. Silakan, Mas Doni. Kang Doni, mangga. Mau on? Enggak. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Mas Nur Hadi, silakan. Ya, Assalamualaikum Kang Dwi. Silakan, Kang. Halo, tes. Dengar ya, Pak? Ya, kedengeran. Oke. Tadi menarik yang terkait outcome sama output ya. Jika OKR memang menilai outcomes, apakah itu berarti mengabaikan atau membebaskan aktivitas dan prosesnya? Gitu. Lalu bagaimana jika outcome itu tercapai bukan karena aktivitas mereka, gitu? Jadi ada aktivitas lain yang mereka tidak lakukan, tapi justru itu mencapai outcome-nya gitu. Anggaplah kalau di KPI itu dapat durian runtuh lah, gitu. Itu gimana Kang Dwi kalau kita mengabaikan atau membebaskan aktivitas atau prosesnya? Ya. Nah, justru di outcomes ini jangan sampai dapat durian runtuh, karena justru setiap langkahnya itu ada daily meeting atau weekly meeting yang membahas tentang kita namakan sebagai retrospektif ya. Apakah sesuatu itu by design atau enggak gitu. Justru kalau pakai OKR itu harus by design, karena nanti kalau misalnya enggak by design nanti keberuntungan terus ya, bukan by system gitu. Nanti jadi bahaya karena tidak bisa melakukan sebuah perencanaan yang baik dengan probabilitas yang besar karena by design. Tapi yang menarik adalah inisiatif, Mas. Jadi OKR ini di bawah tuh ada inisiatif, di atas ada yang top down, tapi nggak sampai ke hal-hal detail, kemudian timnya bisa berinisiatif. Nah, biasanya kita terjebak dengan banyaknya SOP, kemudian teman-teman itu bergerak berdasarkan SOP, tapi kemudian malah nggak mencapai ujungnya gitu. Tapi ada batasan inisiatif-inisiatif di mana teman-teman tim di bawah itu punya cara-cara baru untuk mencapai si objektifnya itu, dan itu dibuat sebagai proses retrospektif nanti di setiap minggu atau setiap bulannya. Kemudian mereka itu akan menyandingkan dengan tim yang lain. Jadi kalau misalnya tim saya dengan tim Mas Nur Hadi gitu misalnya berjalan, kemudian kita tuh sering ngomong, udah nyampe mana, kita nyampe mana, apakah kita punya hal yang berkaitan atau bertolak belakang, apakah yang saya lakukan menghambat Mas Nur Hadi, apakah yang lakukan Mas Nur Hadi itu membantu saya, sehingga kita jadi tahu big picture-nya bahwa kita itu bukan karena diri sendiri, tetapi karena sebuah sistem yang bisa dijelaskan bahwa keberhasilan saya itu juga akan berdampak pada keberhasilan yang lain. Nanti secara teknis kita akan jelaskan gimana caranya sistem itu menyadari bahwa kita tuh nggak bisa egosentrik gitu, karena kita tuh ngomongin business outcomes, bukan per unit, bukan per bagian. Karena nanti kalau misalnya masih silo, per unit atau per bagian, justru si business outcomes-nya atau objektifnya malah nggak tercapai. Nah, si OKR ini biasanya dihitung, ada alatnya, banyak sekali sekarang itu aplikasi-aplikasi ya seperti Asana, Slack,
Trello juga bahkan sekarang sudah ada menggunakan OKR, tapi sayangnya yang menggunakan itu tuh kebanyakan terjebak sama menginputnya, bukan proses membangun budayanya untuk saling berkomunikasi satu sama lain, apakah kita bisa saling bantu atau enggak. Jadi kebanyakan pakai aplikasi itu, tapi organisasinya tetap silo gitu, itu yang menjadi masalah. Gimana Mas Saudara? Ada lagi nggak? Oke, cukup Kang, cukup. Oke, makasih. Yang lain boleh silakan, ada lagi? Oke, kita terusin dulu ya. Nah, kita terusin ke sini. Nah, ingat lagi model bisnisnya teman-teman, model bisnisnya ya. Saya ingetin lagi, satu customer segment, kedua value proposition, ketiga customer relationship, yang keempat saluran distribusi, yang kelima aktivitas kunci, yang keenam sumber daya kunci, yang ketujuh key partners, dan kedelapan struktur biaya, kesembilan sumber pendapatan. Saya suka banget membaginya berdasarkan bisnis model, karena bisnis model itu bisa tinggal dibagi aja, yaitu 3 ya. Kalau kita main juggling, 3 juggling, kemudian kita tuh harus memutarnya ketiga-tiganya. Yang pertama adalah desirability, yang kedua adalah visibility, yang ketiga adalah viability. Jadi sebenarnya kalau mengukur organisasi, apalagi bisnis atau sebuah organisasi itu gampang mengukurnya. Kalau OKR ya, disederhanakan menjadi desirability, bikin produk yang paling diinginkan sama konsumen. Saya sebutkan ya, bikin produk yang paling diinginkan sama konsumen, bukan pada bikin produk yang paling banyak terjual sama konsumen. Diinginkan dan terjual ya. Kemudian yang kedua adalah visibility, kelayakan, yang ketiga adalah viability, tentang keuangan. Sehingga yang diukur ini adalah ketiga ini dalam OKR secara sederhana. Sehingga biasanya si OKR ini akan menunjukkan seberapa berhasilkah produk kita di pasar, seberapa kuatkah tim kita, dan seberapa viable-kah keuangan kita. Nah, ini menjadi sebuah hal yang harus disinergikan. Misalnya kalau tim penjualan bagus banget gitu, tapi timnya berantakan visibility-nya. Tapi viability-nya bagus. Walaupun penjualannya bagus, uangnya banyak, tapi timnya berantakan, nggak bisa. Walaupun timnya bahagia, tapi penjualannya anjlok, uangnya anjlok, nggak bisa juga. Jadi ketika kita bisa jualan banyak, timnya bahagia, tapi keuangannya nggak benar, nggak bisa juga. Jadi ketiga-tiganya harus memang benar-benar dijaga keseimbangannya. Desirability, viability, dan juga visibility. Sehingga kita bisa beradaptasi. Nah, ini jadi fundamental penting gimana kita caranya memahami OKR. Menyeimbangkan tentang produk yang dijual, menyeimbangkan tentang tim kita, pabrik kita, bisnis kita, dan juga peluang keberhasilan secara keuangan. Sehingga kalau di OKR, pertama, kalau kami, contohnya adalah tujuan satu adalah tentang produk yang baik. Yang kedua, tujuannya adalah sumber daya, organisasi, kolaborasi, dan lain-lain. Ini bisnis model itu biasanya tentang key activities, key resource, dan juga key partners. Nah, yang ketiga adalah bisnis tujuan ketiga, keuangan dan prioritas lain. Sehingga objektif ini menjadi sangat penting. Nah, menjadi menarik adalah ketika kita menciptakan objektif nih. Nah, dalam OKR ini banyak tim yang ngerasa berat. Kenapa? Karena kita harus banyak ngomong, banyak ngobrol, banyak ngomong, dan kemudian banyak memvalidasi. Banyak berkomunikasi, sehingga orang-orang malah jadi sebel gitu ya, karena kebanyakan ngomong. Padahal ini tuh penting untuk mengkomunikasikan 3-5 hal misalnya yang ingin kita capai bersama. Kemudian dalam OKR ini banyak sesi-sesi diskusi yang menyatakan ide besar dan kenapa. Karena justru di OKR ini ingin mendapatkan inisiatif-inisiatif baru, kreativitas-kreativitas. Bayangkan kalau kita hanya dikejar target, tapi tidak membuka wadah-wadah komunikasi sehingga ide-ide besar itu tidak pernah muncul. Nah, OKR ini menjadi menarik di era digital ini. Kenapa? Karena di era revolusi 4.0 ini, industrial 4.0 ini, banyak banget hal-hal yang baru yang kita nggak bisa kembali ke sama best practice. Sehingga tim kita sehari-hari harus belajar untuk bergagasan. Dan kita juga jangan sampai jadi leaders-leaders yang ngerasa bahwa kita yang paling bagus. Karena harus dibuat sedemikian rupa, visibility-nya, tim kita yang bahagia, yang juga diberikan keleluasaan untuk mendapatkan banyak insight dan bergagasan dan kenapa. Nah, tujuan OKR ini juga bukan semata-mata tujuan perusahaan dengan angka, tetapi justru
setiap ritual yang dilakukan dalam OKR ini bisa menginspirasi dan memotivasi orang dengan tujuan yang sudah ditetapkan sama leaders. Makanya tadi kalau Mas Doni bilang, objektifnya langitan. Iya, langitan, tapi harus menginspirasi gitu. Sehingga orang itu ngerasa bahwa, wah, mimpi itu bisa dibumikan. Dan kemudian kita bisa mencapai sana. Karena kita akan membagi horizon waktunya menjadi 4. Enggak langsung tiba-tiba. Justru OKR ini sangat penting untuk organisasi yang punya mimpi besar, tapi kita urai dengan tangganya. Nah, kebanyakan kita punya mimpi besar, tapi sayang sekali, gitu ya, kita ini seringkali memiliki kesulitan untuk gimana tangganya, dan kemudian gimana caranya memelihara tim kita agar tetap mau termotivasi. Nah, sasaran mungkin memiliki rentang panjang atau pendek, oleh karena itu dalam OKR ini dibagi menjadi 4, dan kita bisa melokalitaskan tujuan kita di tingkat tim dengan inisiatif-inisiatif, dan yang paling penting adalah kita itu tidak mengeluarkan terlalu banyak energi karena kita membagi kuartal ke kuartal lainnya. Nah, itu yang untuk objektif. Kemudian untuk key result atau hasil kunci. Kalau hasil kunci kita bisa mengidentifikasi misalnya 4-6 hasil kunci, namanya kunci ya, artinya sedikit aja. 4-6 itu paling maksimal untuk mengukur keberhasilan setiap goals, setiap objektifnya. Dan yang paling penting juga dalam hasil kunci adalah fokus pada hasil, bukan keluaran, tapi hasil, outcomes. Dan tentukan yang terbaik, bukan yang paling mungkin atau bisa diprediksi. Nah, kerap kali dalam tim-tim yang konvensional, tim-tim itu selalu berpikir yang paling mungkin karena ngerasa yang paling aman atau bukan yang challenging gitu ya. Sehingga kita terjebak sama mengulang kebiasaan atau business as usual, bau ya. Kemudian sehingga kita nggak menentukan yang terbaik, tetapi kita malah memilih yang paling mungkin atau bisa diprediksi. Karena OKR itu ngomongin tentang inovasi, sesuatu hal yang ada di depan, kemudian kita harus punya cara-cara baru, maka carilah hasil-hasil kunci yang bukan paling mungkin atau paling bisa diprediksi. Nah, terakhir untuk yang key result adalah membangun hasil utama untuk mencapai hasil tambahan. Kemudian untuk yang inisiatifnya nanti kita bisa buat, tapi sebelumnya tadi hasil kunci ya, hasil kunci itu harus smart, spesifik, terukur, achievable, relevan, dan dibatas waktu. Sementara inisiatif itu adalah apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan, tindakan apa yang perlu dilakukan, tugas apa yang perlu diselesaikan, dan inisiatif ini harus memanfaatkan tujuan yang sudah diutamakan, kemudian dampak dari hasil kunci atau key result, dan diubah dengan cepat kalau tidak berdampak. Jadi kenapa banyak organisasi yang inovatif itu kayaknya pace-nya tuh cepat banget tuh. Kok pace-nya tuh cepat banget ya? Karena timnya dilatih untuk bergagasan, timnya dilatih untuk melakukan proses implementasi secara cepat, timnya dilatih untuk mencari kesalahan secara cepat, dan kemudian bergagasan yang selalu diwadahi. Sehingga jika ada inisiatif yang tampaknya lamban, itu bisa langsung dikoreksi. Atau terlalu cepat bisa juga dikoreksi. Sehingga ini menjadikan organisasinya itu tetap berjalan. Nah, contohnya adalah ini. Contohnya adalah satu ini, misalnya inisiatif, contohnya OKR Symbol. Objektifnya adalah membuat customer kita mencintai tim support kita. Key result-nya baru pakai angka nih. Customer satisfaction-nya 97%, first response time-nya 1 jam, average solution-nya 12 jam. Inisiatifnya apa nih? Inisiatifnya adalah menginterview 10 support representative candidate, publish an FAQ, kemudian inisiatifnya launch in application live chat. Nah, sebelum kita diskusi lagi, Bapak dan Ibu, teman-teman, ini adalah organigram, tapi organigramnya bukan organigram organisasi ya, tetapi justru hierarki tentang big picture OKR hierarkis. Nah, biasanya kita punya ultimate objective. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, end year di sini. Jadi itu namanya ultimate objective. Kemudian dibagi menjadi company objective 1, 2, 3, dan 4. Objektif pertama apa, objektif kedua apa, objektif ketiga apa, objektif ketiga apa, yang dicapai dalam 1 tahun, per tahunan ya. Kemudian di breakdown lagi menjadi group objektif. Nah, biasanya kita bisa membuat 2-3 objektif per quarter,
kemudian ini dimasukkan, dan ini akan ditelaah setiap 3 bulanan. Nah, di bawah objektif kuarter ini, kuarter 1, 2, selanjutnya gitu ya. Misalnya ini kuarter 1, 2, dan selanjutnya. Company objektif yang kedua adalah kuarter 1, 2, 3, 4, selanjutnya. Ini objektif company objektif yang ketiga, kuarter 1 sampai selanjutnya. Kemudian di bawahnya adalah inisiatif. Nah, inisiatif inilah yang justru menarik ya, karena kalau inisiatif ini adalah dilakukan di weeks ya, mingguan, dan sampai ke tasnya harian. Maka kalau nanti misalnya teman-teman pakai Trello, pakai Slack, pakai Asana gitu, tasknya apa, itu tuh bisa diinput daily ya, atau misalnya kita bikin sprint yang kemudian isinya task minggu ini apa saja. Nah, kemudian si task ini akan direview setiap minggu, apakah kita mencapai inisiatif tertentu dan mencapai objektifnya atau key result-nya, atau menghasilkan key result-nya. Nah, jadi kalau objektif itu adalah kemana kita harus berangkat nih, arah mana. Objektif adalah statement yang menginspirasi dan mengarahkan tujuan. Jadi kalau misalnya objektifnya nggak menginspirasi, jadi ada masalah nih. Kalau objektifnya tidak mengarahkan, itu juga ada masalah. Sedangkan key result itu adalah bagaimana kita bisa mencapai ke sana, dan key result atau hasil kunci ini mengukur progres atau kemajuan menuju objektif di atas. Sementara key result itu perlu terukur, memiliki angka untuk diukur, ambisius tapi memungkinkan, kemudian should be ambitious but not impossible ya. Kemudian inisiatif itu adalah apa yang akan kita perbuat ya. Kemudian inisiatif ini menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan untuk memacu progres pada key result. Nah, kenapa OKRs? OKRs ini membuat tim kita menjadi lebih fokus apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita ingin lakukan sebagai company. Kenapa menjadi penting untuk fokus? Karena kerap kali company atau perusahaan atau sebuah organisasi itu belok fokusnya. Karena terlalu banyak momentum di jalan atau terlalu banyak tawaran misalnya sehingga belok. Uangnya bisa jadi lebih banyak tapi goals-nya nggak nyampe-nyampe gitu. Atau misalnya pekerjaannya bisa lebih banyak tapi goals-nya nggak nyampe-nyampe gitu. Sehingga jadi berbelok. Oleh karena itu OKR itu menjadi penting karena akan direview setiap minggu, bulanan, 3 bulanan, 1 tahun sampai ke atas. Nah, kenapa menjadi bisa diandalkan? Karena ada proses alignment tadi, per minggu, per 3 bulanan, per 1 tahunan. Bagaimana kita meyakinkan bahwa setiap unit dalam bisnis kita fokus pada apa yang paling penting. Bagaimana kita memastikan bahwa setiap unit dalam bisnis kita fokus pada apa yang paling penting. Misalnya, sebuah unit A, B, C, D, itu bisa kita lihat dengan proses alignment-nya. Kemudian apakah bisa benar-benar fokus pada apa yang paling penting saja ya, what matter most. Kemudian akselerasinya ketika kita tahu fokus, kemudian bisa akselerasi, kemudian kita bisa memperbaiki apakah kita bisa mempercepat gerak langkah kita. Namanya akselerasi. Is your team really reaching its potential? Jadi biasanya ketika kita melakukan proses-proses retrospektif, entah itu mingguan atau bulanan, kita bisa menemukan bahwa ternyata kita bisa lebih cepat ya. Ternyata kita bisa lebih banyak nih ya. Nah, itu tuh biasanya dilakukan sehingga ada goals yang misalnya visinya dilakukan dalam 5 tahun, tapi ternyata karena prosesnya fokus, kemudian kita bisa alignment dan melakukan akselerasi, visi yang dirancang 5 tahun bisa jadi terjadi dalam 3 tahun. Sampai sini dulu, kita akan review dulu. Jadi kita ngebahas tadi tentang mulai dari business model, dibagi menjadi 3 outcomes, objective, desirability, visibility, dan juga viability. Kemudian ketika kita bisa menyeimbangkan antara desirability, visibility, dan juga ada viability, diharapkan kita bisa memiliki kemampuan adaptabilitas yang lebih baik lagi. Sehingga kita perlu memperbaiki tentang bagaimana kita mencapai tujuan, bagaimana caranya kita menciptakan hasil kunci, bagaimana kita membuat inisiatif. Dan ini adalah hierarki dari OKR, dan
kenapa OKR itu menjadi penting untuk menjamin bahwa kita bisa mencapai tujuan. Oke, kita akan buka dulu sesi tanya jawab. Silakan. Ada? Halo Mbak Yanti, apa kabar di sana? Lama banget nggak ketemuan. Benar, Kang Dwi, selamat sore. Selamat Mau sore. nanya, Kang Dwi, boleh ya? Silakan, boleh dong, silakan. Oke. Nah, mau nanya tadi kan ada bentuknya yang kayak apa namanya iceberg ya, dimana kalau misalnya buat Kang Dwi itu kan proses untuk memastikan OKR terjadi sebenarnya bukan tentang memastikan OKR itu apa, tapi sebenarnya prosesnya itu lebih penting. Ya. Nah, tadi itu kan ada tentang menyelaraskan ya untuk menghilangkan silo nih. Nah, kalau misalnya di antar unit atau antar departemen misalnya, kalau kita bicara di organisasi, itu prosesnya di yang mana ya? Kalau yang udah antar, jadi bukan di dalam satu unit lagi. Ya, jadi kalau di sini biasanya kami bisa mencontohkan kalau antar per departemen itu bisa di monthly, kalau enggak di weekly. Oke, jadi bisa di sama weekly kebutuhan. atau di monthly, tergantung sama kebutuhan. Tapi kalau misalnya bisa semakin frequent, itu sangat bagus sebenarnya. Jadi kalau misalnya setiap minggu kita kumpul sama sebuah unit, kemudian kita bisa melihat dashboard OKR-nya gitu. Nanti sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bagus ya, OKR Matters. Kalau di TLE kita punya OKR kita, sebuah aplikasi yang menunjukkan bahwa si A, si B, si C itu nggak align gitu, itu sangat memungkinkan. Ditemukan biasanya kalau di kami setiap minggu, karena organisasi kami kecil ya. Tapi kalau organisasi besar bisa per bulan gitu. Jadi itu bisa kelihatan dashboard-nya. Jadi biasanya para leaders itu bisa ngelihat dashboard-nya si A kerjaannya banyak tapi beloknya ke kanan gitu. Nah, oke, kita luruskan gitu. Biasanya kita akan memperbaiki si inisiatif-inisiatifnya. Inisiatif kamu bagus tapi arahnya ke sana. Nah, itu tuh bisa dibantu sama beberapa aplikasi yang sangat disarankan ya, kayak Asana, Trello, atau Slack yang udah bagus. Miro bahkan sekarang juga udah bisa ke sana, Mbak Yanti. Jadi per bulan. Boleh satu lagi kah? Boleh dong, silakan. Karena jadi men-trigger pertanyaan lagi. Kalau yang dibilang in alignment, sebenarnya itu lebih ke arah objektifnya yang nggak tercapai atau prosesnya yang ngaco? Prosesnya yang belok? Ya, biasanya dua-duanya. Karena si objektifnya itu nggak tercapai karena kita terdistract sama momentum baru biasanya. Yang kedua karena prosesnya terlalu lamban biasanya. Jadi masalahnya kemungkinan di plan ya? Sebenarnya masalah plan itu bukan, tetapi bagaimana kita nge-review plan. Plan itu boleh kapan saja. Nanti dalam setiap minggu atau bulanannya itu kita bisa mengambil keputusan apakah plan kita tuh terlalu optimis atau terlalu pesimis gitu. Jadi nanti kita akan ngambil keputusan setelah kita ketemu. Kayaknya plannya terlalu optimis nih. Sekarang itu lagi pandemik gitu. Itu bisa juga jadi diubah. Gitu. Makasih Mbak Yanti. Salam ya buat Prof. Ora. Ya, baik. Ada lagi teman-teman, silahkan. Jadi memang menarik ya OKR itu, karena beda banget sama organisasi-organisasi yang nggak bisa nge-review dan nggak bisa memperbaiki prosesnya gitu. Karena justru OKR ini bisa jadi kita bisa lebih cepat atau bisa mengkoreksi karena kita terlalu optimis gitu ya. Misalnya di era pandemik ini justru banyak yang pakai OKR mengkoreksinya karena kita nggak mungkin nih bekerja dengan cara yang normal. Tapi ketika kita menemukan momentum dan menemukan cara kerja yang baik dan benar, seperti kami lakukan di The Local Enablers, kita langsung kayaknya kita kurang optimis di set up lagi goals-nya yang lebih bagus. Nah, jadi memang di Gunung Es ini menjadi penting sekali bahwa kita harus mencapai si business outcomes ya. Business outcomes ini bikin produk yang baik, kemudian viability-nya yang baik, bikin visibility-nya yang baik, sehingga kita bisa mencapai Gunung Es yang seperti ini. Oke, nah inilah di mana kita bisa menyampaikan sebuah quarter ya. Jadi kadang-kadang ketika kita melakukan proses ini banyak menemukan insight. Kalau kami justru banyak sekali menemukan insight dalam proses-proses ini. Tadi pertanyaannya Mbak Yanti misalnya seperti ini, apakah kita bisa mempercepat nggak? Kalau di Q1, Q2, Q3 menemukan sesuatu hal yang momentum. Sehingga nanti dibagi menjadi 4,
Tapi perlu diingat juga untuk mempercepat ini, yang harus kita lihat itu adalah kapasitas dan kapabilitas organisasi. Kadang-kadang kita selalu over optimis bahwa kita bisa mempercepatnya, tapi kita nggak lihat bawah ini nih, bahwa tim kita itu masih belajar, masih perlu untuk belajar, sehingga di atas kita memperlihatkan business outcomes yang makin baik, tapi justru yang harus kita coaching ya, tetap dampingi adalah bagaimana si kapasitas dan kapabilitas organisasi kita untuk bisa mencapai sebuah sustainability yang baik. Kenapa dibagi seperti itu? Karena dalam sebuah perubahan organisasi, terutama organisasi yang pengen transforming, misalnya bisnis kita masih kecil, banyak masalah, kemudian kita pengen punya visi nih, definition of success-nya. Nah, biasanya kita akan punya tim yang sepakat, tapi dalam perjalanannya itu banyak storming. Kemudian kita melakukan norming, kemudian performing, baru mencapai organisasi yang adjourning. Nah, inilah yang menjadi challenge untuk kita, bagaimana kita bisa membalance, jangan cuma fokus pada produk misalnya, sehingga bisnis kita bagus, tetapi juga untuk membenahi organisasi kita, agar bisnis yang baik memiliki proses dan organisasi yang kuat juga, sehingga kita menjadi organisasi yang kuat dan bisa dijaga keberlanjutannya. Nah, ini adalah contoh, meneruskan pertanyaannya Mbak Yanti ini pas ya. Kalau kami melakukan proses-proses perbaikan terhadap OKR, karena kami mencoba menyilangkannya dengan Scrum. Jadi nanti yang akan kita belajar ya, kanvasnya adalah pertama kita bisa membangun clarity atau culture. Pertama, pertemuan harian. Kami merutinkan setiap itu bisa punya pertemuan harian, yaitu 15 menit. Biasanya identifikasi hariannya bilang antar tim kecil ya, kemarin yang diselesaikan apa, hari ini punya kegiatan apa, hambatannya apa, kemudian apa yang bisa dibantu gitu. Kemudian ada pertemuan mingguan, biasanya 20-40 menit. Membahas hal-hal kunci dalam OKRs. Apa yang harus kita lanjutkan, apa yang harus kita mulai, apa yang harus kita hentikan, apa yang harus kita kurangi, apa yang harus kita tambahkan. Kemudian ada pertemuan bulanan juga, membahas hasil-hasil kunci, sama dengan ini pakainya Starfish model ya. Dan tentunya sampai pertemuan periodik, terutama tentang evaluasi manajemen dan juga pertemuan tahunan. Oke, kita ada ini nih, ada Oki. Halo Kang Oki, mau bertanya katanya, apakah ultimate objective itu sama dengan visi dari organisasi perusahaan? Lalu bagaimana visibility bisa mempengaruhi perusahaan? Ultimate objective itu bisa jadi sebagai visi perusahaannya. Jadi perusahaan itu mau kemana gitu, objektif perusahaan itu mau kemana. Dan itu ada tipsnya, ada triknya bahwa kita menjadi perusahaan tuh yang objektifnya tuh harus inspiring. Nggak boleh menjadi nomor satu, menjadi ini misalnya. Itu agak kelewat zamannya. Karena sekarang itu yang user-centric. Jadi memang ultimate itu mirip dengan visi dari organisasi, kemudian kalau visibility itu bisa mempengaruhi tim tentu ya, karena tim itu harus dibangun sehingga dia punya kebahagiaan, punya produktivitas, punya jiwa inovasi, dan itu tuh kaitannya sama manusia. Nah, karena kita sering kali terjebak sama produk, terus lupa sama manusianya, sehingga kita harus melatih manusianya itu dalam individu secara berkala dalam ritual-ritualnya. Jadi bukan hanya sekedar dilatih. Nah, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang misalnya timnya itu dilatih Scrum, misalnya dilatih OKR, dilatih ini gitu sendiri-sendiri. Kemudian malah jadi memperkaya CV-nya, bukan memperkaya organisasinya. Karena ketika ditanya, ada beberapa perusahaan besar yang, Pak, saya mau ngelatih Scrum Master nih gitu, lumayan buat CV. Di organisasinya dipakai nggak? Enggak, lumayan lah buat LinkedIn saya bisa gitu. Nah, itu menjadi kesalahan karena justru pelatihan-pelatihan itu dilakukan dalam artefak-artefak atau meeting-meeting kita, ritual-ritual kita ya. Jadi ritual seperti pertemuan harian, pertemuan mingguan, cara rapat yang benar, kemudian cara membuat keputusan, itu adalah sebenarnya pelatihan yang embedded dalam ritual kita sehari-hari. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyain dulu? Silakan, Kang Oki. Adakah? Nah, ini menjadi penting ya, karena justru sekarang menjadi sangat challenge, terutama karena saya bergerak di bidang pengembangan usaha baru ya, startup anak muda yang nggak bisa dengan pendekatan-pendekatan masa lalu gitu ya. Anak-anak muda sekarang tuh harus dengan pendekatan-pendekatan yang bisa
menangkap kreativitas mereka. Tidak bisa dengan pendekatan-pendekatan masa lalu agak lewat. Dan untuk perusahaan-perusahaan besar ini juga harus menjadi sebuah perhatian. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebagian besar penghuni organisasi kita ya. Tahun 2036 kita akan mencapai puncak bonus demografi di Indonesia. Artinya nanti sebagian besar karyawan tim kita adalah anak-anak muda, berusia produktif. Sehingga hati-hati ketika kita tidak memiliki budaya ataupun organisasi yang tidak mewakili karakter generasi sekarang, yaitu memiliki kebebasan, memiliki kreativitas, dan hal-hal yang lainnya. Nah, oleh karena itu dalam OKR, seringkali kita lupakan adalah tentang prosesnya. Tadi sama seperti yang Mbak Yanti katakan ya. Expected happy process gitu ya. Walaupun ada terjadinya storming, norming, performing, dan adjourning, tetap harus menjadi sebuah tempat yang baik buat bekerja. Tempat yang baik buat bekerja ini adalah bahwa tempat kerja kita adalah tempat kerja di mana memberikan otonomi bagi tim kita. Memberikan kesempatan mereka untuk bersuara, tetapi tetap engage. Tapi juga bahwa perusahaan kita dengan OKR ini bisa memiliki jalan yang jelas menuju sukses. Jelas, transparan, fokus, dan terakhir adalah mereka tahu sebenarnya apa sih sebenarnya perusahaan ini mau kemana. Banyak juga organisasi bilang, kita tuh mau kemana sih? Gitu. Tapi kalau saya justru lebih banyak mendapatkan pertanyaan, kita udah nyampe mana sih sama visi kita? Bener, udah nyampe titik ini gitu. Nah itu kerap kali menjadi pertanyaan. Sehingga banyak sekali organisasi yang tersesat karena dia nggak mencapai tujuan secara konsisten. Oleh karena itu, OKR ini bisa meluruskan struktur, informasi, dan data sehingga kita bisa mencapai tujuan secara konsisten. Oleh karena itu dibagi menjadi 4 ya. Sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan, teman-teman, sebelum kita akan bermain ke MyRobot, silahkan langsung nanti diakses, kita akan masuk ke MyRobot. Linknya sudah ada di chat ya, setiap orang silakan kasih nama nanti di MyRobot. Nah, kita akan bermain Canvas nih, Canvassing. Ini salah satu contoh MyRobots, di mana kita punya Canvas. Nanti yang akan teman-teman temukan di MyRobots adalah Canvas tahapan bisnis sukses. Kalau yang ini adalah tahapan organisasi sukses ya. Jadi nanti salah satu contohnya nanti teman-teman akan melihat hierarki ini, Canvas ini. Kemudian nanti di sini ada purpose, di sini ada ultimate objective, kemudian objektif, kemudian ada objektif tentang produk, objektif tentang visibility, objektif tentang viability, kemudian nanti ke bawah ada quarter 4, 3, 2, 1. Kita akan mulai dari sini 1, 2, dan 3, kemudian mengisi dari bawah quarter 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan diisi bareng-bareng bahwa untuk mengisi kanvas ini baca dulu ya tentang tujuan atau objektif. Kemana saya harus pergi? Itu ngomongin tentang organisasinya. Tujuan adalah pernyataan yang menginspirasi dan menetapkan arah. Objektif tidak harus tidak terukur, tapi harus menginspirasi. Dan yang harus kita periksa adalah periksa kualitas kalimat tujuan. Apakah menyatakan gagasan besar, ide besar, dan kenapa? Dan apakah kalimat tujuan ini menginspirasi dan memotivasi? Semudah itu ya. Tapi nggak dibilang mudah juga ya, tapi memang trik ya. Kemudianlah hasil kunci. Bagaimana saya tahu akan mencapai ke sana? Hasil utama untuk mengukur kemajuan suatu tujuan. Key result harus terukur, berisi angka untuk diukur, ambisius, namun mungkin harus ambisius, bukan tidak mungkin. Kemudian kegiatan atau inisiatif. Apa yang akan saya lakukan untuk sampai ke sana? Inisiatif menjelaskan pekerjaan yang diperlukan untuk mendorong kemajuan hasil utama. Oke, kita akan buka tanya jawab dulu. Silakan, Kang Doni. Silakan. Ya, nuhun Kang Indra. Tadi di hierarki OKR ya, itu kita menentukan ada sampai year end gitu ya. Nah, untuk kondisi sekarang gitu ya Kang ya, itu berapa tahun sih N-nya itu yang layak ya? Karena kan perubahan cepat di digital ini kan cepat banget kan. Yang layak itu berapa sih? Kalau dulu kan orang bisa membuat forecast itu sampai 5 tahun gitu ya. Nah kalau saya pikir sih pribadi sekarang kayaknya udah nggak mungkin lagi
Bisa jadi mungkin apa setahun, apa 2 tahun, apa 3 tahun. Nah itu gimana Kang? Itu yang pertama. Yang kedua, objektif ini kan sifatnya ambisius ya. Kalau ambisius itu kira-kira itu kita dikatakan sukses itu apakah harus mencapai 100% dari objektif itu atau ada angka threshold bisa dikatakan sukses gitu kan? Mungkin itu kan? Ya. Ini terkait dengan objektif ya. Itu biasanya oleh owner ya atau direksi atau kita sebagai pemilik itu objektif. Nah, memang biasanya tujuannya jangka panjang Kak. Jangka panjang. Jadi kalau misalnya 1 tahun berubah, tetapi sebenarnya ujungnya mau kemana gitu. Jadi pertanyaannya saya di masa depan jangka panjang mau kemana. Jadi mau 5 tahun itu masih relevan sebenarnya, tetapi ketika Akang menemukan perubahan itu tuh bisa segera diketahui ketika tahun pertama misalnya. Kayaknya objektif kita salah nih. Nah, itu tuh bisa di review Kang, karena itu sangat memungkinkan. Karena objektif kita salah nih, karena zaman udah ganti nih. Nah, itu sangat memungkinkan untuk di review. Tetapi biasanya objektif nggak bisa diganti. Apalagi ultimate job, ultimate objektif ya, karena kita harus konsisten sama ultimate objektif. Menjadi perusahaan yang paling apa di mata konsumen misalnya. Misalnya kalau Apple misalnya, menjadi perusahaan yang paling mudah digunakan di mata pelanggannya. Nah itu tuh tetap nggak ganti, tetap bisa relevan selama 5 tahun jangka panjang. Tetapi kalau misalnya ngerasa bahwa ada perubahan zaman, biasanya goals-nya nggak berubah, tapi cara-caranya yang berubah. Jadi biasanya inisiatifnya yang berubah gitu Kang Doni. Nah memang perubahan zamannya cepat, justru itu kita menggunakan OKR yang bisa direview setiap minggu, bulan, dan tahun. Maka banyak sekali organisasi-organisasi, terutama yang startup ya, startup itu lincah banget. Karena dia itu bisa hidup dengan organisasi yang lean, yang network gitu ya. Nah, untuk organisasi-organisasi besar, ada bukunya, The Startup Company. Startup Company itu menggambarkan bahwa sebuah perusahaan besar, tapi jiwa dan cara kerjanya cara-cara startup. Nah, itu salah satunya menggunakan OKR, sehingga dia itu mewujudkan organisasinya yang hierarki, tapi dalam cara kerjanya network, sehingga dia bisa lebih agile dan lain-lain. Nah, memang tujuan atau objektif utama tidak bisa ganti, Kang, sesungguhnya, karena itu kan sebuah pernyataan yang ambisius, gitu ya, yang inspirasi dan tidak disertai dengan angka, jadi sangat memungkinkan untuk dicapai. Jadi hanya untuk kalimat yang menginspirasi saja. Gimana, Kang? Non Kang. Ya. Ada lagi? Tadi kayaknya ada yang Tyson ya. Siapa tadi ada 2 pertanyaan, Kang. Oh ya, gimana satu lagi, Punten? Yang satu lagi terkait objektif yang ambisius itu dikatakan sukses, apakah kita mencapainya 100% atau ada threshold misalnya sekian persen itu udah bisa dikatakan sukses gitu. Ya, itu nanti biasanya ada key result-nya, Kang. Si objektif itu ada di sini kan? Ada key result-nya. Nanti kesepakatan CEO atau founder saja itu definition of success-nya seperti apa tergantung sangat subjektif sama foundernya gitu. Apakah foundernya bahagia nggak dengan pencapaian 100 atau kurang dari 100%? Itu bisa sekali, Kang. Oke. Siap. Ya. Non, Kang. Oke. Ya, teman-teman kita teruskan. Jangan lupa untuk mengakses ya. Nah, berikutnya ini. Nah, di sini ada purpose wheel nih. Nah, sekarang ini perusahaan itu geser ke purpose. Perusahaan itu geser ke purpose. Kenapa geser? Karena purpose-led organization itu sekarang berubah ya, jadi profit ke purpose, hierarki ke networks untuk organisasinya, controlling ke empowering untuk mengelola timnya, planning ke experimentation. Nah, ini juga penting ya, terutama buat pemerintah nih yang agak challenging nih ya. Bagaimana mengubah perencanaan ke eksperimentasi gitu, dan ini challenging banget, sehingga kalau di organisasi pemerintahan itu agak berat. Kenapa? Karena setiap kesalahan adalah pelanggaran, setiap kesalahan adalah korupsi gitu ya. Padahal dalam organisasi-organisasi itu diperlukan eksperimentasi, dan eksperimentasi itu ada yang gagal, ada yang enggak. Nah, ini
Gimana caranya agar kita bisa bereksperimentasi dengan baik. Nah, oleh karena itu ada teknik Scrum ya, yang kemudian dipecah-pecah sehingga kita tidak menimbulkan kerugian banyak, tapi kalau menangkap momentum bisa lebih tinggi lagi. Nah, kemudian dalam pengelolaannya transparan. Sebenarnya kalau misalnya eksperimentasi itu mendatangkan ongkos belajar atau kerugian, kalau transparan itu nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya ini menjadi penting karena purpose-led organization itu menjadi basis kenapa kita pakai OKR. Sehingga organisasinya geser ke purpose, ke network, ke empowering, ke eksperimentasi, dan juga ke transparansi. Nah, ini adalah purpose wheel, teman-teman, Bapak dan Ibu. Saya lebih suka yang berbahasa Inggris ya, karena bahasa Inggrisnya lebih ngeh ya. Dari IDEO, ini dari IDEO. Nanti teman-teman akan berlatih untuk mencoba memilih bagian tengahnya dulu. Bagian tengah adalah purpose, we exist to. Nanti pilih salah satunya, apakah we exist to enable potential, kindle happiness, encourage explorations, foster prosperity, atau reduce frictions. Nah, ini adalah memilih di tengahnya. Nah, yang bagian luar adalah dengan cara. Jadi, we exist to by, contoh, we exist to encourage exploration by celebrating creativity. Nah, ini seringkali kelewat ya, purpose itu sama organisasi yang menyatakan visi. Karena biasanya sebelum visi kita menyatakan purpose dulu. Purpose, visi, misi. Gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh loncat ke visi, tahun 2030 kita akan menjadi gitu ya. Nah, itu tuh kadang-kadang loncat ke sana tapi lupa purpose-nya. Padahal si purpose ini adalah sumber energi paling baik untuk menggerakkan kita pada perubahan. Sehingga purpose inilah yang selalu harus disampaikan, bukan hanya terkait kita mau ke sana gitu, tetapi justru yang harus kita empower orang-orang bahwa why-nya, purpose-nya. Jadi itu menjadi penting sekali untuk purposing. Nah, purpose ini kita bisa lihat, ini ada di sini ya, ada di bagian atas. Nah, purpose ini biasanya seperti ini. Jadi teman-teman nanti akan coba cari salah satu, kemudian di antara 3, ini pilih salah satu. Jadi satu purpose, ini pilihannya ada 3. Ya. Jadi satu purpose itu pilihannya ada 3. Ini contoh beberapa perusahaan yang sudah shifting ke kanan, yaitu misalnya Dove. Perusahaan sabun. Perusahaan sabun itu milih Kindle Happiness by Instilling Pride. Jadi Kindle Happiness by Instilling Pride. Jadi dia menyebarkan happiness, tapi dia kalau kita sabunan itu Instilling Pride. Gitu. Senang, bangga. Gitu. Atau misalnya Lego. Lego itu perusahaan mainan. Purpose-nya apa? Encourage exploration by celebrating creativity. Itu Lego. Menarik ya? Atau misalnya Tesla. Kenapa sih Tesla itu sangat inovatif gitu ya? Karena dia itu purpose-nya adalah enable potential by pioneering transformations. Atau misalnya Cadbury, Kindle Happiness by spreading joy, atau Starbucks, Kindle Happiness by nurturing inclusion, atau Airbnb. Airbnb itu bukan hanya sekedar menyediakan hotel-hotel murah, tapi sebenarnya bukan menyediakan hotel-hotel murah, tapi mengajak orang-orang untuk bereksplorasi dengan cultivating connections. Nah, jadi kita akan menuliskan purpose dulu, kemudian caranya. Nah, oleh karena itu, contoh, ada 2 perusahaan yang sama-sama menerbitkan aparel ya, Patagonia dengan North Face, The North Face. Patagonia itu tagline-nya adalah "We are in the business to save our home planet." Tapi kalau The North Face adalah pushing the limit of innovation and design so you can push your limit outdoors. Kalau kita balik lagi ke sini, ke purpose wheel, coba kita bandingkan dua buah perusahaan yang mirip produknya, tapi beda purpose-nya. Kalau Patagonia adalah we exist to enable potential by pioneering transformations for the good of the planet. Tapi kalau The North Face adalah we exist to encourage exploration by inspiring curiosity for the good of individuals. Dari exist aja, Y-nya beda. Yang satu enable potential, yang satu encourage exploration. Yang satu caranya adalah pioneering transformations, yang satu inspiring curiosity. Kalau Patagonia for the good of the planet, The North Face adalah for the good of individuals.
Sehingga nanti ini akan tercermin dengan cara kerja, produk, cara branding, cara segala macamnya. Sehingga walaupun sama, tapi mereka punya purpose dan cara yang berbeda. Nah, kemudian kita masuk ke bagian lebih bawah, yaitu objektif. Nah, objektif ini biasanya adalah biasanya kita melakukan proses-proses yang ada dalam 1 tahun kita mencapai apa nih objektifnya. Kemudian jangan lupa bahwa objektif itu ada 3 ya. Yang pertama, objektif pertama adalah desirability, visibility dengan viability. Jadi kita coba untuk menyederhanakan bisnis model ini, desirability, visibility, dan viability. Sehingga desirability masuk ke objektif desirability. Contoh ya, kalau contoh desirability tentang produk, efektivitas marketing, kesukaan konsumen, awareness produk, pembelian, formulasi, job to be done, atau transaksi. Ini langkah ketiga, objektif tentang visibility, tentang kemampuan tim kita untuk memiliki digital mindset, kekompakan, budaya belajar, self-managing performance, soliditas, adaptasi, kepuasan gaji, atau viability, itu berapa penghasilan kita, berapa apa, dan lain-lain. Sehingga ini jadi sangat penting untuk kita lakukan. Nah, si ketiga objektif ini selalu kita monitoring nih di setiap kuarternya. Objektif dari visibility, desirability, dan viability itu selalu dimonitoring per kuarternya. Sehingga kita mencapai goals pada titik yang memang kita harapkan. Jangan lupa juga, kenapa saya selalu membawa bagian bawah? Karena justru bagian bawah, yaitu kapasitas dan kapabilitas organisasi, seringkali terlupakan, apalagi buat teman-teman yang menggunakan KPIs. Sehingga biasanya KPIs-nya tercapai, tapi manusianya capek ya, jadi nggak bahagia gitu. Nah, karena itu kalau dilihat dari bisnis model yang dibalikin kayak gini, maka kita lihat bahwa yang kelihatan produknya laku, keuangannya lancar, tapi timnya kuat. Nah, sehingga kita harapannya bisa mencapai bisnis model yang utuh dalam 4 kuartal. Nah, contohnya teman-teman, seperti ini. Objektif 1 tentang desirability, objektif 2 tentang visibility, objektif 3 tentang viability. Objektif 1 itu adalah conquer the Indonesian market in order to, misal bla 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 ya, menaklukkan pasar Indonesia. Gitu. Yang kedua, menjadi tempat yang menarik ya, menakjubkan untuk bekerja. Viability adalah make our customer love our support team. Contohnya. Nah, bagaimana caranya membuat kalimatnya? Pakai kalimat aksi, ditambah apa yang akan kita coba untuk dicapai, ditambah dengan akibatnya, ditambah dengan dampaknya. Ya. Jadi, gunakan action word, kemudian gunakan kalimat yang memberitahu apa yang akan kita ingin capai, sehingga gitu ya, kemudian mencapai dampaknya apa. Contohnya, menerapkan insight-insight baru dalam strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan new leads ya, memimpin pasar dengan cara remote working. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Sebelum kita masuk ke kanvas ya, ultimate objective dibagi menjadi objektif 1 misalnya, objektif 1 itu tadi desirability, kemudian dibagi menjadi KR 1, 2, 3. Objektif 1 misalnya yang desirability tentang produk. KR 1 adalah 98% produk, titik-titik-titik. Key result-nya 100.000 orang, titik-titik-titik. Key result-nya tingkat kebahagiaannya nilainya 8 dari 10. Jadi di sini ada angka spesifik, measurable, attainable, reliable, dan timely. Kemudian, jika kita misalnya buat key result, misalnya tadi 98% di sini, 100.000 orang di sini, 8 dari 10 tingkat kebahagiaannya, kemudian kita turunkan bahwa ini akan tercapai di key 4 misalnya. Di key 3 boleh nggak? Boleh, silakan. Di key 2 boleh gitu ya. Nah, kita akan coba untuk menurunkannya. Oke, kalau 98 di key 4 berarti kita turunkan 80 di key 3, 70 di key 2, 60 di key 1. 100.000 di key 4, kemudian kita turunkan sedikit demi sedikit, kemudian kita akan mencoba untuk memulainya dari sini. Maka key result 1 pada kuartal 1 adalah 60% nih, si key result-nya.
kemudian Q2-nya 70%, 80% berakhir di sini. Nah, ini cara menjabarkannya. Key result ini bisa diturunkan ke setiap kuartalnya jika membutuhkan proses beberapa kuartal. Tidak selalu harus dijabarkan menjadi beberapa kuartal ya. Kalau misalnya butuh prosesnya 2 ya silahkan gitu ya. Kalau misalnya mau 4 ya silahkan. Tergantung teman-teman sekalian. Nah, ini biasanya kayak gitu. Kalau tadi objektif 1, KR1, KR2 sampai KR selanjutnya, maka objektif 3 dan lain-lainnya begitu juga. Jadi nanti kita akan breakdown ke sini sehingga kita akan melihat seperti ini. Ini ultimate job, ultimate objektifnya. Objektif 1, 2 dan 3 unit misalnya unit 1, unit 2, unit 3, mana ini objektif 1, objektif 2, objektif 3. Objektif 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Oke. Sehingga sorry. Tapi daerah nama CBM ada bocor ya? Sorry. Oke. Nah, berikutnya adalah gini, teman-teman. Jadi, si KR ini bukan satu-satu inisiatif, tapi inisiatifnya tuh bersamaan nih. Nah, apakah inisiatif ini berujung pada key result atau tidak? Tapi bukan berarti key result harus inisiatifnya 1 atau 2. Atau key result 2 harus 1 atau 2 atau 3 atau sebelumnya. Tapi inisiatif ini harus menghasilkan outcomes ini. Nanti dalam setiap minggu atau setiap bulan kita akan koreksi nih, inisiatif mana yang kira-kira bisa menghambat key result yang akan kita capai. Kalau dalam minggu 1, minggu 2, minggu 3 nggak tercapai, maka inisiatifnya dikoreksi. Kayaknya ini ganti deh, gitu. Kayaknya ini kurang efektif deh, ini kayaknya kurang baik, nah makanya inisiatifnya diganti. Makanya kelihatannya banyak meeting, padahal nggak gitu. Itu sebenarnya tujuannya untuk memeriksa inisiatif kita masih bisa bagus atau enggak. Nah, itu kenapa organisasi itu menjadi sangat penting, karena organisasi itu punya pace ya, punya kecepatan untuk berubah yang baik. Nah, inisiatif misalnya training Scrum, workshop OKR, event marketing, dan inisiatif ini tidak langsung nempel sama key result, tapi inisiatif membentuk key result. Jadi inisiatif ini membentuk key result. Jadi enggak nempel di KR. Nah, sekarang gimana caranya mengisi bawahnya? Nah, jadi misalnya ini 1 tahun nih. 1 tahun dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Kita mulai dari bawah agar ngelihatnya ke atas ya. Contohnya gini, objektif untuk desirability biasanya tujuan produk dan layanan, objektif visibility biasanya tujuan internal, objektif viability biasanya tujuan keuangan. Nah, kemudian kita lihat nih bahwa objektif ini hasil kuncinya 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3, yang ini 1, 2, 3. Kemudian kita turunkan nih dari Q4, Q3, Q2, Q1. Kemudian kita mencoba untuk membuat periodik 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian setelah itu kita lihat. Nah, si hasil kunci ini ada inisiatif kegiatan. Ini daily task, guys. Harian-harian. Kita ngapain yang selalu diperiksa pada daily meeting. Daily meeting itu kemarin ngapain? Udah nyampe apa? Apa yang bisa dibantu? Kesulitannya apa? Nah, gitu 15 menit sehari. 15 menit sehari, kemudian nanti di Jumat biasanya kita lihat, oke, kita kumpul gitu. 20 menit atau 1 jam, kemudian kita review. Nah, ini yang seringkali kurang istiqomah ya, kurang konsisten, sehingga biasanya jadi hambatan buat organisasi melakukan hal-hal yang jadi pace-nya cepat. Nah, ini memang melatih konsistensi menjadi penting. Nah, inisiatif ini akan melahirkan kunci semuanya begitu. Nah, si inisiatif ini bisa dirumuskan bukan sama atasannya, tapi dari bawah, sama tim-timnya. Pokoknya ini bisa dibebaskan sekreatif mungkin, tapi direncanakan seminggu atau sebulan. Dan terakhir, bagaimana kita bisa membangun konsistensi itu dengan membangun kewajiban, membangun clarity dan culture-nya. Jadi OKR ini nggak bisa dilakukan kalau kita nggak ngebangun clarity sama culture-nya. Sehingga banyak sekali perusahaan yang gagal menerapkan OKR, kemudian jadi antipati sama OKR, karena dia nggak paham bahwa OKR itu sebenarnya cuma platform yang di bawahnya perlu membangun clarity sama culture. Oleh karena itu, kita membuat pertemuan harian yang 15 menit sekali,
pertemuan mingguan 20-40 menit sekali, pertemuan bulanan yang 60-120 menit sekali, sampai ke pertemuan per periodik, sampai per pertemuan tahunan. Oleh karena itu, kita memiliki ini nih, cara meeting yang baik, meeting efektif, bagaimana membangun healthy conversations, gitu ya. Helping conversation itu menjadi penting sekali untuk dilakukan dalam setiap ritual organisasi kita. Nah, beres, kita tanya jawab dulu. Silakan ada yang ingin bertanya, teman-teman. Kita mulai tadi dari sini ya, dari sini, visibility, kemudian membaginya menjadi 3, objektif, desirability, visibility, dan juga viability, kemudian dibagi menjadi 4 quarter, di mana dalam membangun goals-nya terdiri dari desirability, viability, dan visibility, kemudian bagaimana membentuk kalimat-kalimatnya, menurunkan KRs menjadi Q1, 2, dan 3, dan 4, kemudian menurunkannya dalam unit-unit sehingga nanti bisa di alignment, kemudian bahwa menyatakan bahwa inisiatif tidak nempel langsung sama KR, tapi inisiatif ini membentuk key result, sehingga kita bisa membuat tahapan pencapaian outcomes dari Q1, Q2, Q3, Q4, kemudian kita bisa membentuk inisiatifnya pada yang berwarna abu-abu. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Mas Doni, mangga. Kang Doni, mangga. Kang Doni. Nggak ada. Oke. Mangga, Kang. Di unmute. Oh ya, punten Kang. Ya. Ini aja. Saya tuh masih agak bingung ini ya, objektif ya. Apakah memang objektif ini harus mengcover yang 3 tadi ya Kang ya? Yang ada desirability, ada visibility, ada apa namanya satu lagi, viability ya? Iya Kang, Karena, betul. Karena dari itu harus ya Kang ya? Harus ada 3 faktor itu ya? Ya, karena tujuannya tuh ke business outcomes, Kang. Ke business outcomes. Nah, kebanyakan OKR-nya itu jadi silo karena OKR-nya tuh hanya mencapai misalnya divisi produk aja gitu. Atau OKR-nya ke divisi HR aja gitu. Atau ke divisi keuangan aja. Justru si OKR ini big picture perusahaan agar dia bisa punya business outcomes ketika dia jualan barang dengan baik, dengan bagus, dia justru juga punya tim yang lebih kuat gitu. Nah, kalau misalnya kita terpecah-pecah, biasanya jadi silo Kang organisasinya. Kalau OKR-nya diterapkan pada bagian-bagian tertentu saja. Justru akan susah alignment-nya. Justru si OKR ini diperlukan untuk proses alignment antar unit. Gitu. Sehingga dia punya goals sebagai sebuah perusahaan yang utuh. Cuma memang challenge Kang, karena OKR ini harus disadari sama owner-nya, sama founder, sama CEO-nya gitu. Tapi kebanyakan OKR sini dimotivasi sama unit-unitnya gitu, kalau di perusahaan besar. OKR-nya belum dipahami sama atasannya gitu. Sehingga banyak yang melakukan proses OKR terpisah-pisah, tapi dengan itu justru nanti silo. Akan silo. Karena mungkin aja unit kita jadi paling inovatif, tapi definisinya inovatifnya di unit gitu, tapi nggak punya kontribusi secara signifikan bagi business outcomes-nya. Jadi memang muaranya ke business outcomes, Kang. Nuhun, Kang. Ya, siap. Oke, teman-teman, kita langsung ya. Masih ada waktu 30 menit. Langsung ke Mairo ya. Langsung ke Mairo, silahkan. Oke. Sorry, ini salah. Mairo-nya, oke. Mairo-nya silahkan dibuka, teman-teman. Oke. Bisa masuk ke, silahkan masuk ke Mairo masing-masing. Oke. Apakah pada pakai Mairo semuanya, teman-teman? Kalau pakai Mairo, kita akan meninggalkan Zoom dan kemudian pakai Mairo. Tapi kalau misalnya ada yang pakai HP, kita nggak akan tinggalkan. Soalnya Mairo punya ini ya, punya fitur seperti Zoom gitu. Jadi kita lebih mudah kalau menggunakan Mairo. Silakan masuk ke Mairo. Silakan diberi nama. Apakah teman-teman sudah familiar menggunakan Mairo? Silakan Mairo-nya, di situ ada frame 1, saya akan kasih contoh ya. Misalnya ini kasih nomor 1, misalnya saya akan kasih nama Kang Nur Hadi ya.
Nah, silahkan, itu ada post-it-nya. Teman-teman bisa menggunakan post-it yang ada di sebelah kiri. Oke. Atau di setiap itunya saya akan coba sediakan. Silakan pilih post-it-nya masing-masing ya. Silakan. Sudah nemu kah, teman-teman? Kang Habi Marju, sehat? Apa kabar? Kang Habi. Mbak Hijro, kemana aja nih? Saya kangen nih sama Mbak Hijro nih. Adakah? Kayaknya lagi sambil arisan mungkin. Sambil arisan. Oke. Silakan Mbak Hijro. Nah, oke ya. Oke. Oke. Kita akan menggunakan waktu 5 menit ya, teman-teman. Kita mulai dari langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama adalah menentukan purpose wheel. Silakan teman-teman pilih, cantumkan salah satu misalnya di purpose wheel-nya, mana yang dipilih, apakah enable potensial misalnya, kemudian transforming ini. Silakan diisi, kemudian nanti perusahaannya itu jadi purpose-nya apa. Silakan pilih yang kira-kira paling cocok sama perusahaannya di era ke depan ya. Oke. Oke ya, kita untuk purpose wheel kita lakukan dalam 3 menit ya untuk memilih. Silakan, kita akan mulai 3 menit dari sekarang. Ada kesulitankah? Oke, silakan masuk, pilih salah satu ya. Pilih ya, dipilih di purpose wheel-nya. Ya, silakan dipilih salah satunya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat Mairo-nya ini tiap orang ya. Ya, oke. Waktunya habis ya. Saya ingin tanya sama Kang Oki nih. Kang Oki, bisa on nggak mic-nya? Kang Oki, mangga Kang Oki. Kang Oki ada? Kang Oki bisa on nggak? Hai Mbak Hizro, apa kabar? Baru muncul. Baik, Pak.
Ya, sehat ya. Sebentar, kita ke Kang Oki dulu. Kang Oki, silakan. Kenapa milih ini? Kenapa milih enable potential by empowering growth? Silakan. Kenapanya? Karena jadi kami itu sedang fokus untuk mengaktifkan yang begini Pak, mengaktifkan potensi dari dunia agribisnis itu dengan memberdayakan pertumbuhan para peternaknya begitu. Oke, ceritain latar belakangnya, Mas Kang Oki. Ya, jadi kami, jadi saya itu ada di sebuah organisasi yang mencoba untuk berperan aktif untuk mengembangkan sumber daya manusia, Pak, di bidang agribisnis, begitu. Jadi kami melihat banyak sekali sarjana peternakan, pertanian yang ini menjadi sebuah potensi bahwa para sarjana itu bisa menjadikan sektor pertanian peternakan ini lebih baik gitu ke depannya. Ya, oke. Oke ya, berikutnya ya. Bisa nggak Kang Oki memilih yang lain? Misalnya, kan ini misalnya enable potential ya, by empowering growth gitu. Nah, biasanya kan organisasi-organisasi pertanian, peternakan tuh ngambil yang ini nih, enable potential by empowering growth. Mungkin nggak diganti jadi encourage explorations by celebrating creativity? Sepertinya bisa sih, Pak. Nah, kenapa nggak milih itu? Kenapa nggak memilih cara-cara baru? Ya, oke. Karena yang sedang dicarakan aja gitu, Pak ya. Nah. Jadi tadi nggak sempat terpikirkan bahwa bisa mengambil atau bisa memilih cara baru yang nantinya juga memotivasi diri sendiri gitu, Pak ya. Ya, betul. Nah, ini juga pengalaman dari Kang Oki ini, teman-teman. Ini kadang-kadang dalam memilih will of purpose ini kita terjebak sama pengalaman masa lalu gitu ya. Justru yang pertanyaan pertama itu adalah bisa nggak sih kita itu menggunakan cara-cara baru gitu. Kalau yang udah best practice itu udah biasa. Makanya kita harus challenging gitu ya, challenging di organizations gitu, menantang organisasi kita. Bisa nggak dengan cara-cara baru? Soalnya cara-cara lama tuh kondisi kita segini nih gitu. Kondisi kita sekarang begini dengan cara-cara lama. Apakah memungkinkan dengan cara-cara baru kemudian kita melompat? Gitu ya, Oke ya. Siapa? Oke ya. Oke, berikutnya teman-teman. Kita berikutnya adalah tujuan utama atau visi usaha ya. Saya akan kasih tips and trick visi usaha ya. Visi usaha itu biasanya sekarang harus user centered nih. Misalnya, kalau dulu itu ngomongin tentang menjadi nomor 1 di Asia Tenggara gitu. Menjadi nomor 1 di Jawa Timur misalnya gitu. Nah, tolong buatkan kalimat yang user centric. Menjadi perusahaan apakah di mata konsumen, oke ya? Tolong dituliskan menjadi perusahaan yang paling apakah di mata konsumen. Oke, waktunya 3 menit dari sekarang untuk ultimate objective. Menjadi perusahaan apakah menjadi perusahaan yang paling apakah di mata konsumen. Oke? 3 menit dari sekarang, silakan.
Oke ya, kita ke Kang Cecep deh. Kang Cecep, halo. Kang Cecep. Halo Pak Hai Dwi. Kang Cecep. Kang Cecep, ayo dong Hai. dari awal ya. Dari purpose Oke. sampai ke tujuan ultimate objective. Silakan. Oke. Ini Kang sebenarnya kalau di saya ini, saya itu ada program Nutrisia atau Project Nutrisia, nutrisi untuk lansia seperti itu. Jadi tadi untuk kami ada itu untuk menyalakan kebahagiaan lansia dengan cara merawat keterlibatan. Jadi membahagiakan lansia, tapi lansia itu juga terlibat di dalamnya, yaitu yang paling dasar itu lansia kita ajak untuk ini ya, kita bikin produktif misalnya dengan menanam sayur organik dan sebagainya yang nanti sayurnya itu selain dikonsumsi sendiri juga bisa dijual ke yang lain, termasuk nanti juga ke arah produk turunan yang fortifikasi ya untuk produk-produk nutrisi lansia seperti itu. Nah, visi usahanya menjadi perusahaan sosial yang memberdayakan sekaligus membantu mencukupi nutrisi lansia. Itu Kang. Ya. Nah, ini menarik nih contoh dari Kang Cecep nih, menjadi perusahaan sosial yang memberdayakan sekaligus membantu cukup nutrisi lansia. Kita iterasi kedua ya, diiterasikan kedua, karena kita harus jadi perusahaan yang inspiratif tentang, tapi di mata konsumen nih, di mata penerimaan manfaat, kira-kira jadi perusahaan sosial yang paling apa di mata lansia, Kang Cecep? Kalau didalemin lagi, menjadi perusahaan sosial yang apa di mata masyarakat atau menjadi perusahaan sosial apa yang paling apa di mata lansia? Oke. Kalau di mata masyarakat itu perusahaannya itu memang ini ya, kelebihannya yaitu tadi fokus di lansia ya, memberdayakan lansia. Terus nutrisinya itu ya nutrisi khusus untuk lansia ya, baik nanti lansia middle up maupun yang lain seperti itu sih, Kang. Oke, saya kasih contoh ya. Sekarang itu perusahaan-perusahaan itu geser ke gini nih. Menjadi perusahaan yang menghasilkan produk paling dirindukan oleh konsumennya. Menjadi perusahaan yang paling dicintai oleh konsumennya. Nah, sekarang dibuat dari lansia gitu ya. Nah, itu menjadi tricky sebenarnya karena sekarang itu visi usaha itu yang paling apa di mata konsumen atau di mata penerima manfaatnya. Itu silakan nanti diiterasi oleh teman-teman. Karena jika kita menjadi yang paling dirindukan misalnya, yang paling dicintai misalnya, atau yang paling mudah digunakan misalnya, itu otomatis akan menjadi nomor satu ya. Tapi bukan nomor satunya, tetapi gimana caranya gitu ya. Nah, itu adalah tips untuk visi usaha. Kemudian kita masuk ke objektif ya. Nah, objektif itu adalah ada 3, yaitu viability, desirability, sama visibility. Kita akan ngasih waktu agak lama nih, 5 menit, teman-teman. Tujuan keuangan, tujuan program, sama tujuan internal ya. Di sini ada contohnya ya. Ada tujuan internal misalnya kekompakan, budaya belajar, self managing, solidaritas, adaptabilitas, kepuasan gaji misalnya. Atau misalnya tujuan internalnya tentang tujuan produknya tentang kesukaan konsumen, awareness, pembelian, atau misalnya tujuan keuangan. Oke, kita akan coba untuk menuliskan satu kalimat inspiratif dari sudut pandang pengelolaan bisnis. Jadi kalau tadi adalah sudut pandang konsumen. Nah, sekarang pengelolaan bisnis. Jadi kita yang mengelola bisnis. Tujuan keuangannya agar menjadi apa? Kemudian tujuan programnya agar dia menjadi apa? Kemudian tujuan internalnya agar menjadi apa? Oke, kita mulai ya. Ini agak lama, 5 menit dari sekarang. Silahkan dimulai, teman-teman.
Silakan diisi ya teman-teman. Kalau tadi adalah satu kalimat inspirasi tentang perusahaan di mata konsumen, sekarang ini di mata kita. Jadi untuk objektifnya, kita melalui proses menuliskan kalimat inspiratif dari sudut pandang pengelolaan bisnis. Keuangannya ingin jadi seperti apa, program dan produknya seperti apa, tujuan internalnya seperti apa. Nah, ini jadi penting sekali karena ini yang akan menjadi objektif kita menjadi perusahaan. Dan ketiga-tiganya harus berjalan, tidak boleh salah satunya lebih baik daripada yang lainnya. Justru ketiga-tiganya harus baik, bukan satu lebih baik, satu lebih kurang, tapi justru bagaimana kita caranya menyeimbangkannya. Silahkan. Ya, silakan teman-teman. Kalau ada bertanya, boleh raise hand ya. Apakah link Myro-nya masih bisa diakses? Bisa. Silahkan. Silahkan. Jadi link Myro-nya ini buat teman-teman ya, diakses terus. Saya akan memberikannya sama teman-teman link aksesnya. Untuk Just Brian, sebenarnya tidak mewakili perusahaan, bisa berandai saja, namanya juga berlatih. Sangat mungkin untuk berandai-andai aja ya. Mbak Hidro pakai HP nggak bisa ikutan, nggak apa-apa. Nonton lebih seru kan? Nggak apa-apa. Nanti lain kali ini aja ya, linknya dipakai, nanti digunakan saja linknya, di save ya, jangan hilang linknya, nanti dipakai kalau kita nggak ketemuan lagi di secara online. Oke. Habib Marju, terima kasih banyak. Habib Marju cuma bisa nonton pakainya Zoom, nggak apa-apa. Pakai HP Mbak Fatima nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi linknya disimpan ya. Oke, kita mulai tanya lagi sama siapa ya? Siapa nih yang mau ini? Siapa nih ya? Brian deh. Mas Brian, boleh nggak? Dari perusahaan andai-andainya boleh? Mas Brian? Atau ini siapa ya? Ini punya siapa ya? Nggak dikasih nama. Nah, ini. Menjadi perusahaan yang menginspirasi dari bidang kesehatan dengan tujuan menyehatkan individu dengan memberikan pengetahuan dan edukasi mengenai kesehatan dan gizi menjadi mandiri. Siapa nih? Teman-teman, ini siapa ya namanya? Saya. Siapa, Kang? Fahmil. Ya, gimana Kang? Ini coba ini. Fahmil ya? Ya. Iya, betul. Ya, silakan ceritakan. Ini apa nama? Sebenarnya saya ada sama teman-teman tuh ada buat salah satu komunitas di bidang kesehatan, namanya tuh Gizi Inspirasi. Namun kami kemarin sedang berdiskusi dan hari ini saya mengikuti materi ini, pelatihan ini untuk menambah sedikit istilahnya menambah wawasan tentang bagaimana nanti membentuk suatu organisasi atau komunitas yang beredukasi ke memberikan
edukasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi di situ keinginan kita tuh nanti akan menjadi satu perusahaan lah, intinya perusahaan yang memberikan inspirasi, karena diambil dari nama gizi inspirasi itu, di mana kita menjadikan suatu komunitas ini bisa menginspirasi semua orang di kalangan kayak gitu. Jadi dengan cara memberikan edukasi kesehatan dan menjadikan mereka mandiri secara individu untuk menjadi pintar gitu. Jadi memberikan mereka, tapi kita masih memproses dalam bentuk sebuah aplikasi yang nanti berkontribusi kepada yang pertama di bidang sekolah, kemudian pendidikan di sekolah, kemudian ada di bagian organisasi di toko masyarakat, kemudian ke puskesmas dan rumah sakit. Di dua lingkup situ kita memberikan suatu istilahnya produk ini dalam bentuk suatu yang pertama produk kalau di rumah sakit, puskesmas atau rumah sakit, karena bermasalah dengan kesehatan, kita memberikan diet kepada pasien atau klien yang memiliki penyakit tertentu di situ. Penyakit tertentu seperti mungkin diabetes mellitus, kita karena kita profesinya ahli gizi semuanya, teman-teman itu di mana mereka bisa belajar atau belajar dari kita bagaimana cara membuat menu dan diet yang tepat untuk pasien itu sendiri. Dan ketika mereka pulang ke rumah, mereka sudah bisa menjadi mandiri sendiri dengan materi atau dengan edukasi yang kita berikan. Nah, kemudian juga selain itu ada beberapa produk juga seperti memberikan konsultasi atau konseling gizi di target kita itu bisa menjangkau semua kalangan, anak-anak, anak sekolah, remaja, dewasa, bahkan lansia dan ibu hamil. Jadi kita istilahnya konsumennya itu atau targetnya itu di ruang lingkup mulai dari bayi, kemudian ibu hamil, bayi, remaja, kemudian ibu hamil, kemudian lansia. Jadi kita ingin masuk semua kalangan itu dengan memberikan suatu edukasi pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi sehingga mereka bisa menjadi mandiri seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Mas Fahmil ya. Dan ini perlu diiterasi ya menurut saya, karena menjadi perusahaan yang menginspirasi dari bidang kesehatan dengan tujuan mensehatkan individu. Nah, ini masih produk sentris, yang perlu dilakukan adalah untuk jadi user centric. Jadi perusahaan yang paling apa di mata pelanggannya, itu aja. Itu perlu diiterasi karena ini terlalu panjang kalau dalam OKR sehingga kurang terlalu susah untuk diingat, sehingga perlu disingkatkan menjadi perusahaan yang paling apa di mata pelanggan. Itu saja. Sangat mudah ya. Nah, nanti teman-teman silakan nanti diteruskan. Di sini kami sudah memberikan kunci-kunci ya. Yang pertama adalah tujuan keuangan dan lain-lain. Inilah tujuan kalimat inspiratif dari sudut pandang pengelolaan bisnis. Kalau di key result adalah satu kalimat yang optimis, terukur besaran dan waktunya. Jadi kalau hasil kunci itu kalimat optimis yang terukur besaran waktunya. Kalau inisiatif adalah kegiatan-kegiatan kolaboratif ya, yang mendukung terwujudnya hasil kunci. Jadi di kanvas ini saya sudah memberikan keyword-keywordnya, yaitu kegiatan, kemudian apa yang dimaksud dengan key result, dan kemudian ada beberapa hal yang perlu ditandai, ya terutama yang berwarna merah ya. Di sini berwarna merah itu adalah hasil-hasilnya. Oke, karena kita waktunya sudah jam 6 kurang sedikit, saya harus mengakhiri pertemuan ini, tetapi mudah-mudahan ini awal dari kolaborasi kita ya. Saya berharap sekali kita bisa melakukan banyak kolaborasi, terutama buat teman-teman yang sudah membeli buku saya, sangat apresiatif sekali. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, bisa membuka pintu-pintu kolaborasi. Saya ingin beberapa testimoni dong, teman-teman. Silahkan, barangkali ada yang berkenan untuk memberikan kalimat penutup. Silahkan. Adakah? Kang Doni mungkin?
Ya, terima kasih Kang Dwi. Pertama sih, saya pribadi, mungkin teman-teman berterima kasih ya atas seri yang sudah materi-materi yang sudah di-share oleh Kang Indra, dan memang kalau kita hanya membaca bukunya saja mungkin agak kurang jelas ya Kang ya. Harus ada apa ya istilahnya sesi interaktif seperti ini gitu. Ya. Dan saya harapkan semoga nggak sampai di sini gitu Kang. Pertemuan kita ini gitu. Jadi udah selesai di sesi 3 selesai. Nah, harapan saya sih bisa berlanjut supaya kita mungkin dari saya atau dari teman-teman juga punya kesulitan atau pertanyaan ke Kang Indra. Harapan saya sih kita masih bisa terus berkomunikasi gitu kan. Ya, terima kasih Kang Doni. Mudah-mudahan bulan depan saya akan buka sesi belajar bareng DIP mulai setiap Rabu malam. Jadi nanti kita akan buka sesi belajar bareng DIP setiap Rabu malam. Mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah ya Kang Doni, bisa ketemu-ketemu. Jadi karena banyak sekali minat, jadi saya akan buka kelas setiap malam, Rabu malam. Jadi mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Kang Doni, terima kasih banyak Kang Doni sudah hadir hari ini. Ada lagi teman-teman? Mbak Hidro, Mbak Helti, silakan. Oke, makasih. Saya boleh nggak? Oh, Mbak Hidro dulu deh, silakan. Silakan Mbak duluan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah dipanggil sama pembawa acara. Oke, ya Mbak Hidro dulu, silakan. Oh, ya, maaf Kang, tadi tuh saya lagi literasi dari tadi pagi sampai tadi sore ke masyarakat. Jadi tadi saya ngantuk banget Kang. Maaf Kang. Kelasnya tadi tidur. Oke, gimana Mbak Hidro? Iya, jadi kalau dari testimoni saya, pertama saya bersyukur sekali dapat ilmu dari buku-buku Pak Indra gitu ya, Pak Dwi. Terus juga dengan fasilitas di kelas ini saya rasa membantu banget karena betul tadi yang disampaikan oleh Mas Doni ya, kalau kita hanya baca dari bukunya aja itu daging semua gitu Kang. Karena saking dagingnya gitu ya, perlu untuk diolah dulu gitu. Dan saya harapkan semua ilmu yang kami dapatkan ini benar-benar bisa teraplikasikan karena jujur aja Kang saya tuh praktekin kan, jadi setiap pertemuan ini saya praktekin. Nah kemarin karena pertemuan pekan kemarin itu ditunda, akhirnya pertemuan saya sama teman-teman juga ditunda karena kan saya nggak bisa ngelangkah ya Kang. Gitu kan ini. Jadi alhamdulillah gitu. Kalau misalkan nanti bisa ada kelas-kelas selanjutnya, jadi apa yang sudah dimulai dari teman-teman di sini bisa dilanjutkan gitu dengan istiqomah seperti harapan dari Pak Dwi tadi gitu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mbak Hidro. Mbak Helti, silakan. Oke, baik. Makasih kesempatannya. Menarik banget, senang sama inovasi yang dilakukan sama penulis dan timnya gitu ya. Jadi dalam hal ini pembahasannya mahal karena beberapa kali kalau saya ikutan dalam sesi yang webinar harian itu nggak sekomprehensif ini. Mungkin menjadi kayak special session gitu ya sama penulisnya langsung. Bukan hanya dibacain, tapi juga pemahaman kita jadi lebih mendalam. Makasih banget ilmunya dan bukan hanya informasi aja kita dapat sebenarnya. Sepanjang sesi itu, walaupun saya baru ikutan 2 kali ya, cuma ikutan 2 kali kebetulan. Jadi kayak ketampar-tampar gitu. Makasih jadi reflektif materi-materinya sehingga jadi kayak mengukur ini tuh sebenarnya saya yang bias atau seperti apa, dan seru banget sesi-sesinya nggak kerasa 2 jam berjalan dengan sangat smooth dan terencana. Thank you Mas Indra. Makasih Mbak Helti. Terima kasih. Ada lagi? Mas Habib Marju gimana? Oke, kalau gitu kita sambil sambil foto bareng teman-teman untuk menyudahi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti teman-teman kita akan banyak yang buku 3 yang transformasi education sebenarnya itu juga akan dibuatkan. Nanti kita akan buatkan seminar khusus tentang transformative education. Nanti kita akan banyak share tentang bagaimana caranya membuat kelas-kelas yang transformatif dan juga kurikulum transformatif. Terima kasih banyak. Kita buka dulu kameranya ya teman-teman. Dengan segala hormat untuk jadi kenang-kenangan hari ini. Terima kasih banyak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sorry, salah. 1, 2, 3. Oke.
1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak atas pertemuannya. Senang sekali bisa berjumpa teman-teman. Sampai ketemu di webinar-webinar lainnya. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi dan teman-teman semua. Terima kasih, Kang Dwi. Nanti recordingnya di-share ya. Nanti Izin. teman-teman di grup recordingnya akan kami share. Terima kasih. Kang Dwi, makasih Kang Dwi.